itu. Nah, di sini yang pertama kita mungkin melirik dulu nih ke esensi komunikasi itu apa sih? Saya rasa teman-teman di sini sudah pada paham lah ya mengenai komunikasi. Tidak mungkin tidak ada yang paham tentang komunikasi karena istilah dasar komunikasi itu kan dia merupakan pembawaan ya. Artinya fitrah alami seorang manusia ketika dia dilahirkan di dunia, dia membawa fitrah komunikasi. Oleh karena itu ada pepatah ilmuwan yang mengatakan we cannot not communicate. Artinya kita itu tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Nah, untuk itu pastinya kita semua menyadari kan bahwa komunikasi itu penting. Walaupun ada mungkin saudara-saudara kita yang belum beruntung untuk bisa berbicara atau menyampaikan pendapat melalui suara karena adanya keterbatasan, maka dia pun bisa berkomunikasi dalam format lain atau dalam bentuk lain, misalnya komunikasi verbal ya, dengan bahasa tubuh, dengan gerakan tangan, dengan mimik wajah dan sebagainya, dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Nah, artinya fitrah komunikasi ini selalu kita bawa sampai kita selesai di dunia ini. Nah, itu adalah keistimewaan bagi manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial, maka dia sudah dijamin memiliki insting atau kemampuan berkomunikasi. Kalau kita hubungkan ke dalam nilai-nilai atau esensi menyambut Ramadan nih, seperti apa ya dari perspektif keislaman ya. Komunikasi itu menjadi penting karena memang secara keislaman ya perspektif agama Islam itu sendiri mengajarkan bahwa dalam surat Ar-Rahman ya ayat 1-4 Tuhan itu sudah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita dengan memerintahkan Iqra membaca. Artinya dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 esensial komunikasi itu merupakan elemen kehidupan yang esensial ya. Elemen yang memang penting kita butuhkan sebagaimana janji Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 ya. Allah itu sudah menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan makna ya bahwa kita itu tidak akan bisa untuk tidak berkomunikasi. Walaupun ya secara perspektif keilmuan komunikasi itu ada kajian yang mempelajarinya sendiri. Namun orang-orang yang tidak belajar komunikasi secara khusus bukan berarti dia tidak bisa berkomunikasi, kan seperti itu. Kemudian ya, yang kedua ya kita sadari bahwa sebenarnya dalam berkomunikasi itu pasti ada goals, ada tujuan, ada manfaat. Sehingga ketika kita bisa memperoleh tujuan, manfaat yang sesuai atau yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, maka disitulah letak keberhasilan komunikasi. Efektivitas komunikasi bisa terjamin ketika kita melakukannya dengan nilai atau norma-norma atau aturan-aturan panduan yang juga diajarkan oleh agama Islam ternyata. Jadi komunikasi itu berperan untuk memelihara hubungan, memperluas jaringan. Nah, dalam hal ini ada beberapa komponen ya atau indikator-indikator yang digunakan dalam perspektif keislaman untuk mengajarkan kita atau memandu kita agar kita ini bisa melakukan komunikasi yang sesuai tujuan yang baik akhirnya dan bermanfaat bagi kita sendiri dan orang banyak. Yang pertama misalnya ya dalam surat An-Nisa ayat 9 itu ada yang dinamakan kaulan sadida, yaitu berkata yang benar. Artinya ketika berkomunikasi kita harus menjamin dulu nih apakah perkataan kita itu sudah benar atau belum. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan kaulan ma'rufan di dalam An-Nisa ayat 9 juga. Itu adalah kata-kata yang mulia. Apakah kita sudah memberikan perkataan yang sesuai dengan etika panggilan yang benar ya kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda bagaimana, kepada rekan sejawat seperti apa. Kemudian juga yang ketiga ada panggilan yang pantas atau kata-kata yang pantas dikeluarkan sebagaimana panduan dalam surat Al-Isra ayat 23. Jadi
Jadi, apakah kita sudah menyaring atau memberikan filter ya terhadap perkataan, terhadap kalimat-kalimat yang kita tulis, yang kita keluarkan, yang kita sampaikan, sebagaimana yang diatur dalam surat Al-Isra ayat ke-28. Kemudian juga ada yang disebut dengan kaulan karimah atau kata-kata yang, mulia seperti, ma'rufan tadi ya, dan juga kaulan balihan atau kata-kata yang menyentuh jiwa. Ini biasanya kata-kata yang menyentuh jiwa inilah yang mendominasi komunikasi rasa ya. Dalam surat An-Nisa ayat 63 itu dimaknai sebagai kata-kata yang mengandung empati ya, atau kata-kata yang membuat orang lain itu tersentuh ya, artinya merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian yang paling penting juga dalam menyampaikan kita perlu berpedoman kepada surat At-Thaha ayat 44 yang disebut sebagai kaulan layyinah. Kaulan layyinah ini adalah kata-kata yang lembut. Jadi ketika makna atau pesan komunikasi disampaikan dengan benar, tapi dia disampaikan secara kasar misalnya ya, maka itu tidak masuk dalam kategori kaulan lainnya. Dan biasanya ini akan berdampak kepada keberhasilan komunikasi juga. Tapi nggak Ada bisa kenceng ya orang-orang Mas yang suaranya ya. menyampaikan ya, yang menyampaikan pesan Suara. dengan kasar misalnya ya, walaupun maknanya benar, maka tetap saja tidak bisa diterima. Nah, dari sini kita memahami ya bahwa sebenarnya kepentingan komunikasi itu sudah diatur dalam nilai-nilai keislaman. Dan yang terpenting juga ketika kita berkomunikasi, maka kita terus mengasah keterampilan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Artinya, dengan kata-kata yang benar ya, dengan kalimat yang jujur, dengan apapun yang disampaikan secara tepat, maka kita akan terbiasa mengungkapkan segala sesuatu dengan jelas dan baik. Ya, bayangkan kalau misalnya orang yang tidak terbiasa mengungkapkan sesuatu dengan jernih, dengan jelas, dengan jujur, maka itu akan terus membentuk karakter dia sehingga nantinya dia akan bisa dicap atau dilabeli sebagai seseorang yang jujur ataukah tidak jujur. Nah, seperti itu. Kemudian juga dalam berbicara di ayat Al-Qur'an baik di surat An-Nahl 125, surat Hud ayat 69, Al-Ahzab ayat 70, dan Ali Imran ayat 159 itu disebutkan bahwa kita itu harus fasih dalam berbicara, ya, fasih dalam berargumen. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kata-kata yang kita sampaikan itu memang harus terdengar dengan jelas ya, harus tepat. Ketika mengucapkan A, maka disampaikan dengan A, bukan dengan E, seperti itu. Nah, dari hal ini saja, itu sudah melatih keterampilan kita. Nah, kemudian yang terpenting adalah kemampuan mendengar. Jadi dalam berkomunikasi, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik ya, sehingga komunikasi yang konstruktif, yang sehat itu bisa terus, terbangun dan terrealisasi. Hal ini pun sudah diatur sebenarnya dalam surat Al-Furqan ayat 63 ya. Nah, alhamdulillah ya kalau kita melihat ini, tentu kita sebagai umat muslim, apalagi ini menjelang Ramadan, maka kita pastinya harus tidak berhenti untuk bersyukur ya, bahwa sebenarnya Allah itu sudah menciptakan kita tidak dengan kesia-siaan. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan dan bisa kita perbaiki sebenarnya dalam setiap momentum bulan Ramadan yang kita hadapi setiap tahunnya. Dan pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu merupakan suatu rezeki atau nikmat yang luar biasa ya pastinya bagi kita semua ya. Dan ini menjadi momentum bagi kita untuk tetap bertahan ya dalam keimanan dan ketakwaan. Saya pikir itu. Nah, sekarang kalau tadi dari esensi judul itu adalah komunikasi